Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Saya akan angkat tema ini dari saudara Roy Pasol di New Guyana, South Amerika ya. Di Amerika Selatan lah ya. Ini dia sedang bekerja di sana ya. Selamat bekerja untuk Roy Pasol di Amerika Selatan ya. Temanya sederhana ya. Merokok di lingkungan gereja. Saudara-saudara, ada satu kebiasaan yang sudah mendarah daging di gereja Tritunggal, di gereja Protestan, yaitu merokok di gereja ya. Pendeta itu di saku, di kantong sakunya ada rokoknya, saudara. ya. Sebelum naik mimbar ngerokok dulu. Lah jemaatnya gimana? Jemaatnya itu kadang-kadang di tengah-tengah ibadah bosan keluar dulu ngerokok dulu ya. Tiang awan tiang api ya kan gitu kan, tiang awan tiang api gitu. Diberkati dilindungi tiang awan tiang api gitu ya, ngerokok ya. Habis ngerokok balik lagi ke gereja. ya itu betul-betul moralnya gereja Protestan itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pendetanya ngerokok ya, jemaatnya ngerokok. Loh, emang ngerokok kenapa Pak? Ya ngerokok itu kan cobalah pakai sederhana saja ya. Kalau mabuk kan nggak boleh, ada dong ayat dilarang mabuk, ada dong. Merokok itu mabuk nikotin. Iya Pak ya, merokok itu mabuk nikotin. Saking Anda tidak tahan gitu. Saking Anda tidak tahan, di tengah-tengah ibadah kalian keluar bikin tiang awan, tiang api dulu, ngerokok dulu. Gereja-gereja Protestan, gereja-gereja daerah-daerah, di lokasi daerah-daerah semua seperti itu. Bahkan ditambah sedikit mabuk ya. Entah roh apa yang ada pada pendeta ya. Roh apa yang ada di gereja itu, yang jelas bukan Roh Kudus. Itu pasti roh yang tidak kudus ya loh. Ya, pakai sedikit mabuk juga loh. Pendeta itu mau khotbah minum dulu sedikit biar berani katanya. ya saya ada kesaksian tentang itu ya. Dulu kan saya di gereja-gereja Tritunggal, salah satunya gereja adat. Saya menyebutnya gereja kurang iman. Nah, disingkat sendiri. Gereja kurang iman ya. Singkatannya apa itu? ya. Dulu saya di situ, Saudara. Ngerokok semua, Saudara. Jadi pendeta itu di kantong sakunya ada rokoknya ya. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus. Bait B-nya huruf kecil ya. Artinya Roh Kudus berkarya, Roh Kudus memimpin kita ya. Kalau diam dalam kita nggak mungkin lah, kan kita ini orang yang tidak suci, sementara Roh Kudus Roh suci. Artinya Roh Kudus itu melingkupi kita, mengurapi kita, menguasai kita, membimbing kita, memimpin kita. Galatia 5 ayat 25 ya. Kalau kamu hidup oleh Roh Kudus, harus mau dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kita. Bagaimana tubuh kita yang nanti adalah tempat Roh Kudus ini kok kamu kasih dicemari dengan asap rokok kudus. Itu Roh Kudus di dalam kita apa nggak batuk-batuk itu? ya. Saudara Roy Pasol ya. Tema Anda ini tema sederhana tapi ini menempel. Itu gereja amburadul itu ya. Gereja amburadul, pendetanya ngerokok melulu ya toh. Mau khotbahnya ngerokok dulu ya.
Bahkan puntung rokok yang masih setengah itu bukannya dibuang, matiin dulu, masukin dulu. Khotbah. Anda bayangin ya loh. Roh apa yang memenuhi itu pendeta? Yang udah pasti bukan Roh Kudus. Mayoritas gereja itu kayak gitu, saudara. Gereja-gereja Protestan ya toh. Makanya Protestan itu tidak ada di Alkitab ya. Oh, Anda kalau masuk gereja Protestan Tritunggal Maha Sesat itu nyaman banget, ngerokok boleh ya toh. Ya, pendeta itu ngobrolnya itu sambil ngerokok loh. Ya, ngobrol firman Tuhan sambil ngerokok, saudara-saudara. Menurut Matius, Matius 5 ayat ngerokok ya. Itu moral paling rendah, yaitu moral paling rendah ya. Untuk melawan nikotin aja nggak bisa. Kok Anda mau sok suci di hadapan Tuhan? Udah gitu paling kenceng lagi. Kami ini masuk surga katanya. Dengan iman rasuli. Dengan meyakini Bapa Khalik langit dan bumi. Iya, saudara. Ya, gereja-gereja yang masih merokok itu apa? Gereja kurang iman. Ya, Katolik, wah Katolik iya, Katolik banyak ya. Romonya ngerokok juga ya. Kemudian semua gereja-gereja bingung Indonesia, gereja bingung Indonesia itu jemaatnya juga ngerokok semua ya. Ada yang nggak ngerokok ada, tapi dia main janda, ya main janda, main dukun itu, gereja bingung itu ya. Ya, enggak kami nggak ngerokok lah iya, tetapi kerjaanmu apa? Ayo, kerjaanmu kolektor janda ya, makanya di gereja-gereja itu paling paling seru toh. Terus yang lain juga yang bahasa roh, yang jelas bukan bahasa roh kudus bukan, itu roh yang dikudus-kuduskan itu ya, ya raba-raba segala gitu ya. Makanya di gereja raba-raba paling banyak kasus itu kan, kasus penyelewengan seksual toh, pendeta sama singer ya toh, kayak gitu-gitu ya toh. Ya dulu pernah heboh loh. Terus gereja-gereja adat, terutama di gereja-gereja adat ini betul-betul menyimpang ya, menyimpang betul-betul menyimpang, saudara-saudara ya. Ya terutama untuk hal-hal adat. Coba Anda lihat gereja adat di kota-kota Anda di adat, ngerokok ya dan lain sebagainya. Baik, itu tema sederhana, tapi itu menempelak kita ya. Terima kasih Saudara Roy Pasol di South Amerika ya, di Amerika Selatan. Tuhan berkati pekerjaanmu dan tetap setia mengiring Allah ya. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kita educated, sekarang ini kita harus naik level ya, naik level ya. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Yesus Kristus itu satu-satunya Allah yang benar, bukan dari kemarin, bukan dari besok atau dari lusa, tetapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia, artinya bagi Allah yang esa, bagi juru selamat, bagi Tuhan yang punya nama Yesus Kristus, segala kemuliaan dan kebesaran, kekuatan dan kuasa. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Terima kasih untuk Saudara Roy Pasol di South Amerika. Haleluya. Amin.